Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Arya Mukti, NPM 202410715293. Saya di sini ingin mempresentasikan atau menunjukkan hasil proyek UAS saya dengan judul Sistem Perpustakaan dengan mata kuliah analisis di desain berorientasi objek dengan dosen pengampu Wawan Priyatna, ST dan MNTI. Saya dari kelas F4A5. Tentu di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar karena menyediakan berbagai sumber informasi dan referensi. Namun pada beberapa perpustakaan proses pengolahan data buku, data anggota, peminjaman dan pengembalian masih dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, serta proses pembuatan laporan memerlukan waktu cukup lama. Nah, di sini itu ada rumusan masalahnya. Itu yang pertama ada bagaimana merancang sistem perpustakaan yang dapat mempermudah pengelola data buku dan data anggota. Yang kedua, bagaimana mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku agar lebih cepat dan terorganisir. Yang ketiga, bagaimana membuat sistem yang dapat membantu petugas dalam menyusun laporan perusahaan secara lebih efektif. Dan yang selanjutnya ini ada tujuannya. Yang pertama itu ada merancang sistem perpustakaan yang dapat membantu pengelolaan data buku dan data anggota, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku sehingga lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, membantu petugas dalam menyusun laporan perpustakaan secara lebih efektif dan efisien. Di sini manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, manfaat bagi petugas itu mempermudah pengelolaan data buku dan data anggota, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku, mempermudah pembuatan laporan perpustakaan. Dan yang kedua, manfaat bagi anggota itu mempermudah proses dan pengembalian buku, memperoleh pelayanan perpustakaan yang lebih cepat dan teratur. Yang ketiga, manfaat bagi perpustakaan itu adalah membantu meningkatkan efisien dalam pengelolaan perpustakaan, mengurangi kesalahan dalam pencatatan data, menyimpan data perpustakaan secara lebih rapi dan terorganisir. Bab 2. Di sini itu ada analisis sistem. Nah, di sini tuh ada saya masukin sistem berjalan menggambarkan proses pelayanan perpustakaan yang masih dilakukan secara sederhana. Proses diawali ketika pengunjung datang ke perpustakaan untuk mencari buku yang dibutuhkan. Pengunjung kemudian mencari buku pada rak tersedia. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah buku yang dicari tersedia atau tidak. Nah, di sini ada sistem berjalannya, ada pengunjung, petugas, dan admin. Ada start, datang ke perpustakaan mencari buku ada, mempertanyakan. Di sini ada catat peminjaman, pinjam buku. Kalau buku ada langsung ambil buku, dan terakhir kembalikan buku. Penjelasan gambar sistem berjalan itu, pengunjung datang ke perpustakaan, pengunjung mencari buku di rak, sistem melakukan pengecekan ketersediaan buku. Jika buku tersedia, pengunjung mengambil buku. Petugas mencatat transaksi peminjaman, pengunjung meminjam buku. Setelah selesai digunakan, buku dikembalikan. Petugas mencatat pengembalian buku, admin membuat rekap laporan, dan proses selesai. Dan yang di sini ada 2.2, yaitu sistem usulannya. Sistem usulan merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya dengan memanfaatkan aplikasi berbasis komputer, sehingga proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Pada sistem ini, pengguna mulai proses dengan melakukan login ke dalam sistem. Selanjutnya, pengguna dapat mencari dan membeli buku yang diinginkan. Sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan buku secara otomatis. Di sini ada sistem usulannya, ada user, sistem, admin. Nah, kita mulai. Sistem bisa login ke sistem. Kalau user bisa cari buku, pilih buku, kembalikan buku, dan dicari buku apakah bukunya tersedia. Nah, penjelasan dari gambar sistem usulan itu,
User memilih pengguna sistem, user melakukan login ke sistem, user mencari buku yang diinginkan, sistem memeriksa apakah buku tersedia, user memilih buku, sistem menyimpan data peminjaman ke dalam database. Admin proses peminjaman buku, setelah buku dikembalikan, sistem memperbarui status buku. Seluruh data tersimpan secara otomatis sehingga memudahkan pengelola dan pelaporan. Dan proses selesai. Di sini ada bab 3 yaitu perancangan sistem. 3.1 itu ada use case diagram. Dan ini use case diagramnya. Itu sistem perpustakaan use case-nya. Penjelasan dari gambar use case diagram ini, anggota datang ke perpustakaan untuk mencari dan membeli buku yang akan dipinjam. Sistem penampilan informasi buku berupa judul, stok, dan status ketersediaan. Jika diperlukan, petugas memberikan informasi apakah buku tersedia atau tidak. Sistem menampilkan data anggota untuk proses validasi. Jika anggota belum terdaftar, petugas membantu proses pendaftaran dan menyimpan data anggota baru. Setelah data valid, sistem mencatat transaksi peminjaman atau pengembalian. Sistem mencetak bukti peminjaman. Anggota menerima bukti peminjaman, membawa pulang buku, dan mengembalikannya sesuai jadwal. Yang selanjutnya 3.2 activity diagramnya. Dan ini activity diagramnya. Ini activity diagramnya, ada anggota, sistem, dan petugas. Penjelasan gambar dari activity diagram. Yang pertama, proses dimulai oleh anggota. Yang kedua, anggota datang ke perpustakaan. Yang ketiga, anggota mencari dan memilih buku yang dipinjam. Sistem menampilkan informasi buku. Yang kelima, sistem memeriksa apakah buku tersedia. Yang keenam, jika buku tidak tersedia, petugas memberi informasi pada anggota dan proses selesai. Jika buku tersedia, sistem menampilkan data anggota. Sistem memeriksa apakah anggota sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, petugas membantu proses pendaftaran dan menyimpan data anggota baru. Sistem mencatat transaksi peminjaman beserta tanggal pengembalian. Yang 11, sistem mencetak bukti peminjaman. Dan 3.3 yaitu ada sequence diagram. Ini ada sequence diagramnya, ada anggota, sistem, petugas, dan database. Proses diawali ketika anggota datang ke perpustakaan dan mencari buku yang dipinjam. Sistem kemudian melakukan pengecekan data buku ke database untuk mengetahui judul, stok, dan status buku. Setelah informasi diterima, sistem menampilkan informasi buku kepada anggota. Selanjutnya, anggota memilih buku yang dipinjam. Sistem melakukan validasi data anggota ke database. Setelah data anggota dinyatakan valid, sistem meminta petugas untuk melakukan konfirmasi dan mencatat transaksi peminjaman. Data transaksi kemudian disimpan ke dalam database, dan sistem mencetak serta memberikan bukti peminjaman kepada anggota sebagai tanda bahwa proses peminjaman telah selesai, telah berhasil. Ini ada 3.4 yaitu ada kelas diagramnya, dimana ada anggotanya itu ID anggotanya itu integer, namanya string, alamat string, nomor telepon string, status string, dan daftarnya void, peminjaman buku void, kembalikan buku void. Di sini ada peminjaman, ID peminjamnya integer, tanggal peminjam date, tanggal kembalian date, status string. Di sini ada buku, ID buku integer, judulnya string, pengarangnya string, stoknya integer, statusnya string. Ada cek stok enter. Petugas ID petugas integer, nama string, jabatan string, pengembalian integer, tanggal kembalian date, janda double. Terdapat 5 kelas utama yaitu anggota, petugas peminjaman, pengembalian, dan buku. Masing-masing kelas berikut atribut yang digunakan untuk menyimpan data. Di sini ada state diagram keseluruhan. Proses dimulai ketika anggota datang ke perusahaan dan mencari buku. Sistem kemudian menampilkan informasi buku, melakukan pengecekan ketersediaan buku. Jika buku tidak tersedia, anggota dapat menunggu untuk mencari buku lain. Jika buku tersedia, sistem melakukan verifikasi dan data anggota. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah anggota telah terdaftar. Jika belum, anggota harus melakukan proses pendaftaran lebih dahulu.
Setelah proses selesai dilakukan peminjaman buku, mencatatkan transaksi, pencatatan bukti peminjaman, hingga buku dipinjam oleh anggota. Setelah buku dikembalikan, sistem mencatat data pengembalian dalam dan proses berat. Ini step utamanya memilih buku, cek ketersediaan, tersedia, apakah tersedia, cari buku lain, jika tidak, petugas anggota. Di sini ada deployment diagram. Anggota dan petugas mengakses sistem perpustakaan melalui web browser yang terhubung ke internet. Permintaan dari pengguna diteruskan ke web server, kemudian diproses oleh application server yang menjalankan seluruh fungsi aplikasi, seperti pengelola data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, dan pencetakan bukti peminjaman. Application server selanjutnya berfungsi dengan database server MySQL untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan. Setelah proses transaksi selesai, sistem dapat mengirimkan data ke primer untuk mencetak bukti peminjaman. Diagram ini menunjukkan hubungan antar perangkat yang digunakan dalam menjalankan sistem perpustakaan. Dan bab 4 ini ada perancangan database. 4.1 itu adalah Entity Relationship Diagram atau bisa disebut IRD. Ada anggota, petugas, peminjaman, buku, dan pengembalian. Terdapat 5 entitas utama, yaitu anggota, petugas, peminjaman buku, dan pengembalian. Yang pertama itu ada entitas anggota, merupakan tabel penyimpan data anggota perpustakaan seperti ID, anggota, nama, nomor telepon, email, tanggal daftar, dan status anggota. Siapa anggota dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Yang kedua ada entitas petugas, penyimpan data petugas yang bertugas melalui proses peminjaman dan pengembalian buku. Relasi atau melakukan menghubungkan entitas anggota dengan petugas melalui entitas peminjaman. Yang keempat ada entitas peminjaman, merupakan tabel transaksi yang menyimpan data peminjaman buku. Ini ada relasi meminjam, menghubungkan entitas buku dengan peminjaman. Yang keenam ada entitas buku penyimpan, seluruh informasi koleksi buku seperti ID buku, ISBN, judul, penulis penerbit, tahun terbit, stok, dan status. Relasi memiliki, menghubungkan entitas peminjaman dan pengembalian. Di sini ada Entity Relation Model atau IRM. Terdapat 5 entitas saling berhubungan, yaitu anggota, petugas, peminjaman buku, dan pengembalian. Entitas anggota berhubung dengan entitas peminjaman berelasi melakukan. Entitas petugas juga berhubungan dengan entitas peminjaman melalui relasi melayani. Entitas buku berhubungan dengan peminjaman melalui relasi peminjam. Entitas peminjaman merupakan pusat dari seluruh proses karena menghubungkan data anggota, petugas, dan buku dalam satu transaksi. Setelah proses selesai, entitas peminjam berhubung dengan entitas pengaman melalui relasi memiliki. Hubungan antara entitas pada IRM menunjukkan kalau proses perpustakaan dimulai dari anggota melakukan peminjaman, petugas melalui transaksi, buku dipinjam oleh anggota. Ini bab 5 implementasi sistem. Ini ada halaman login ya. Di sini ada dashboard petugas. Di sini ada data buku atau curut. Di sini ada data anggotanya. Di sini ada form peminjamannya. Dan di sini ada form pengembalian. Ada halaman anggota 5.7-nya, 5.8-nya bukti peminjaman. 5.9-nya ada proses peminjaman. Dan bab 6-nya ada penutup. Berdasarkan hasil perancangan dan sistem perpustakaan saya, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu membantu proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem yang dirancang menyediakan berbagai fitur seperti pengolahan data buku anggota, transaksi peminjaman, pengembalian buku, serta pembuatan laporan peminjaman. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.